keempat, wat takfir li sayyi'atih, dihapus kesalahannya. Wat takfir li sayyi'atih, dihapus kesalahannya. Nomor 4 itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala disebut Rahman Rahim, pengasih dan penyayang. Jadi tidak sulit bagi Allah untuk menghapus kesalahan kita, karena kita mau sedikit meluangkan waktu untuk berpuasa. Yang kelima, tad'if li hasanatih, Allah lipat gandakan kebaikannya. Dilipat gandakan kebaikannya. Dilipat gandakan kebaikannya. Kebaikan di sini tidak hanya di saat kita berpuasa. Jadi tolong digarisbawahi, bukan hanya kebaikan di saat kita berpuasa, tapi kebaikan selama sepanjang tahun. Karena itu jaminannya dari Allah. Jadi bisa jadi salat sunat kita sama 2 rakaat, antum salat sunat 2 rakaat, yang orang lain juga salat sunat 2 rakaat. Tidak sama di hadapan Allah, karena kita ada menjalani sebab yang berbeda. Ada jalan yang kita tempuh VIP, sehingga nilai ibadah kita dilipat gandakan. Jadi tidak sama ibadah seseorang di hadapan Allah. Allah yang menilai. Maka jalaninah, bukalah link-link channel-channel yang bisa meningkatkan kualitas ibadah. Sama bentuknya tapi nilainya berbeda. Lanjut, wa tashil li sakaratit mautih. Nah, yang keenam, Allah mudahkan saat sakarat, dimudahkan saat sakaratul maut. Dimudahkan saat sakaratul maut. Dimudahkan saat sakaratul maut. Apa sakit yang paling sakit? Sekarat. Kalau seorang sakit masih bisa mengadu, oh berarti sakitnya itu enggak seberapa. Tapi sakit yang sudah tidak bisa lagi kita mengadu, bahkan sampai anggota yang lain sudah tidak bisa lagi digerakkan, nah itu saat sakaratul maut. Tapi Allah Maha, dengan kun fayakunnya, dengan metode dan teorinya sendiri, sakit bagi orang, tidak sakit bagi hamba Allah. Enjoy aja. Menakutkan bagi orang, ternyata itu indah bagi, itu teori Allah. Maka jalani dulu asbabnya. Ini asbabnya. Jadi saat sakaratul maut ya tidak sulit. Nah, manusia saja untuk menghilangkan rasa sakit, mengurangi rasa sakit bisa dengan teknik apa itu? Dibius, atau sekarang dengan hipnoterapi. Jadi orang dipotong itu tidak merasakan sakit karena dihipnotis dulu anggota badan. Itu namanya hipnoterapi. Nah, Allah Maha segala-galanya. Baik. Jadi mudah saat sekarang. Yang ketujuh, wadhiya li zulumati qabrih, diterangi di alam kuburnya. Diterangi di alam kuburnya. Diterangi di alam kuburnya. Antum bisa baca dalam sebuah kitab, itu seorang waliullah bernama Abul Laits As-Samarkandi. Nah, pengarang kitab Irsyadul Ibad, Tanbihul Ghafilin. Abul Laits As-Samarkandi. Beliau itu pernah, beliau itu wali. Hanya jalan aja ketika beliau ziarah ke Baghdad. Beliau melewati pekuburan di malam Jumat
kemudian lewat. Beliau itu kaget karena melihat seberkas sinar dari di kubur itu. Saking penasarannya, sinar siapa ini yang begitu terang? Hanya beliau datang. Tidak ada nama karena kubur di Arab itu tidak ada nama, cuma ada ditandai saja dengan batu. Akhirnya beliau mengambil inisiatif ditandainya. Pokoknya ditandai, esok saya akan periksa. Jadi besok habis subuh balik. Ketemu kuburan dari malam. Akhirnya beliau mencari penjaga kubur yang biasa bertugas, menanya siapa yang punya kubur. Karena petugasnya hafal banget. Oh, fulan bin fulan keluarganya ada di sini. Antum tanya di situ. Beliau tanya, singkat cerita ketemu keluarganya. Akhirnya beliau cerita apa yang menjadi amalan saudaramu ini, sahabat ini, sehingga saya tadi malam melihat cahaya terang keluar dari kubur. Hanya dia yang bercahaya kuburnya di malam Jumat. Saudaranya yang lain berkata, memang saudara saya itu sangat rajin berpuasa sunnah di bulan Dzulhijjah. Hanya beliau berkata, sadaqallah wa sadaqa rasul. Maha benar Allah dan maha benar Rasul. Yang kedelapan, taskil limizanih, berat timbangannya kebaikannya. Taskil limizanih, berat timbangan kebaikannya. Penimbangan amal tuh, ditimbang amal kita nanti di akhirat itu urutan nomor 8 nomor 7 dari yang akan kita jalani. Yang sudah kita jalani apa? Pertama alam arwah, alam ruh. Ini yang sudah kita jalani, alam arwah, alam ruh. Ini pun rahasia Allah. Yang kedua baru alam rahim, ya kan? Alam rahim. Habis alam rahim, sekarang alam. Setelah alam dunia, alam barzakh atau yang disebut alam kubur. Sebenarnya tepatnya adalah alamul barzakh, alam kubur, alam barzakh. Karena orang meninggal tak dikubur pun masuk ke alam barzakh. Jadi jangan salah persepsi. Berarti orang yang meninggal terbakar atau meninggal dimakan binatang buas sampai habis atau ditelan hidup-hidup sama python itu, berarti dia tidak punya kubur, kan begitu. Jadi tetap apapun proses kematian kita, itu hanya proses. Tetap semua ruh akan masuk ke alam barzakh. Jadi yang tepatnya penyebutannya yang keempat adalah alam barzakh. Cuma kenapa disebut alam kubur? Sah karena umumnya orang Islam meninggal atau manusia secara umum meninggal di kubur. Cuma kita orang Islam, makanya boleh disebut alam kubur. Dan memang yang supaya lebih dekat dengan pemahaman alam barzakh itu, dengan supaya lebih cepat orang bisa mengetahui dan menerima, adalah kuburan. Dan ternyata memang dalam kubur itu ada nikmatnya, ada azab, kan begitu. Tanah bagi manusia biasa seperti kita, tapi istana bagi yang masuk jadi, atau surga, itu taman surga. Bisa juga tanah bagi pandangan kita, tapi lubang neraka bagi yang masuk. Jadi yang keempat alam barzakh. Habis alam barzakh ini alam mahsyar. Kita berkumpul mahsyar. Waktu di mahsyar habis itu baru yaumul hisab, hari penghitungan amal. Baru yang ketujuh yaumul mizan, hari penimbangan amal. Jadi nomor 7. Karena proses kita ini masih lama,
proses kita masih lama, masih panjang, maka kita perlu banyak amunisi begitu, bekal, ancang-ancang, investasi. Nah ini investasi. Karena masih panjang perjalanan kita. Siapa yang menyelamatkan kita di kuburan kita? Karena diri kita. Orang membacakan Al-Fatihah itu ada berkahnya. Tapi ingat, habis Al-Fatihah selesai sudah. Selamatan orang, alhamdulillah. Saat selamatan apa ada sedekah. Tapi selamatan itu hanya temporer saja. Maka perlulah kita berinvestasi dulu yang banyak. Nah, tidak ada salahnya investasi dengan berpuasa. Berikutnya wan najata min darakatih. Nah, selamat dari darakatihi, siksa neraka. Selamat dari siksa neraka. Kemudian yang ke-10, was-su'ud ala darajati. Dinaikkan derajat. Dinaikkan derajat. Dinaikkan derajat. Pertanyaannya sekarang ini, kapan? Ini tanggal berapa nih? Nah, sekarang ini tanggal 21 Jumadil apa? Zulqa'dah. Tanggal 21 Zulqa'dah. Berarti kapan kita mulai puasa ini? Tanggal 22 Juli. Berarti kurang lebih 10 hari lagi lah. 9. Ini besok tanggal 13 nih. Nah, berarti 8 hari lagi lah. Nah, jadi Anda sengaja dahulukan, takut Senin kita nggak ngaji ya. Mudah-mudahan tapi nggak kita ngaji. Jadi supaya lebih awal kita infokan. Jadi tolong dicatat, kita akan puasa ini mulai tanggal 22 Juli. 9 hari. Nah, nanti akan kita perjelas status hukumnya supaya kita jangan diugat. Ah, itu bid'ah itu bos. Nah, makanya belajar dari tadi nih mana referensinya yang mensunahkan kita puasa 9 hari ini. Jadi sekarang nih kalau kita beramal tanpa dasar yang takut digugat. Jadi kita harus siap-siapkan dasarnya yang kuat. Baik. Jadi puasa kita mulai tanggal 22 Juli. Sampai 9 hari, sampai tanggal 30 gitu. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Karena kita lebaran tanggal 21. Pas hari Jumat. Pas hari Jumat. Kalau di Lombok puasa Idul Adha hari Jumat, wah, itu yang ditunggu-tunggu. Khutbahnya Hatib itu direbut. Dijadikan jimat. Dirampas nih saat masih di atas mimbar begitu, wallahu a'lamu bissawab, udah. Nah, tapi itu kasihannya kalau yang merebut itu udah siap-siap sudah dites langsung. Tapi ada juga yang karena mungkin faktor yakin, jadi segitu banyak orang mengukurnya, enggak masalah kan sakit. Dan anehnya cerita orang tua kan, dan pernah ana lihat, saksikan sendiri waktu masih kecil. Jadi syaratnya begitu dapat merampas teks khutbah itu, nah, langsung nyemplung di air. Nah, konon itu kalau saya nyemplung di air, itu kekuatannya luar biasa. Jadi anti peluru sudah, bisa dites langsung sudah itu. tapi kalau di sini jangan dicoba. Don't try it. Karena mungkin keyakinan di Lombok dengan di sini beda. Nah,
Baik. Baik, sekarang ditulis nih. Dasar hukum pelaksanaan puasa sunnah. Dasar hukum pelaksanaan puasa sunnah 9 hari bulan Zulhijjah. Dasar hukum pelaksanaan puasa sunnah di bulan Zulhijjah. Dasar hukumnya ini satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Halaman 138. Halaman 138. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Ditulis sih. Di mana hadis ini menjelaskan Rasulullah meminta makan kepada Siti Aisyah. Rasulullah meminta makan kepada Rasulullah meminta makan kepada Siti Aisyah namun tidak ada yang dapat disuguhkan. Maka Rasulullah bersabda, kalau begitu aku berpuasa. Titik. Dengan hadis ini titik 2, pakai tanda strip aja. Boleh puasa sunat sembarang hari. Sembarang bulan. Asal pada hari-hari yang diharamkan berpuasa. Jadi sembarang. Asal bukan pada hari-hari yang diharamkan berpuasa. Mana itu hari-hari yang diharamkan puasa? Yang nyata itu ada 5. Pertama, 2 hari raya, 1 Syawal dan 10 Zulhijjah. Kemudian hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Ini haram. Haramnya ini karena memang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau 2 hari raya ini yaumul akli wasyurbi, karena adalah hari berbahagia. Jangan ada
lapar, apa berpuasa itu lapar. Lapar itu menunjukkan tidak bahagia, tidak happy di saat kita yang seharusnya bergembira. Maka Rasulullah mengharamkan. Haram dan tidak sah ya. Sudah haram, tidak sah. Nah, itu sia-sia. Kalau yang 3 hari ini haram juga, karena pertama masih dalam suasana berkurban, berbahagia, bergembira, dan yang ketiga ini juga saat orang menghormati orang yang sedang ibadah di Mina, melontar jamarot. Kemudian haramnya dengan sebab karena ini saatnya kita menikmati daging kurban. Kalau ada sisa, nah, kalau ada sisa yang kemarin, jadi itu hikmah haram. Tambah satu lagi haram berpuasa hari syak namanya. Hari yang disangsikan, diragukan itu apakah hari pertama Ramadan kah atau hari terakhir Sya'ban. Itu namanya Yaumus Syak. Hari keberapa itu? Tanggal 30. Tanggal 30 Sya'ban. Itu namanya hari Syak. Jadi enggak boleh puasa tanggal 30 Sya'ban. Kecuali kalau puasanya itu jatuh hari Senin atau Kamis. Kalau jatuh puasa hari Senin Kamis, boleh dia berpuasa dengan niat puasa hari Senin atau berpuasa sunnah hari Kamis. Kalau selain hari Senin dan Kamis, haram berpuasa hari itu. Kalau disangsikan itu hari, bisa jadi hari terakhir Sya'ban tanggal 30 itu berarti 29 umurnya, atau hari awal pertama Ramadan. Nah, itu namanya hari syak, maka haram berpuasa. Kecuali kalau hari syak itu jatuh pada hari Senin atau Kamis. Kita berniat puasa sunnah hari Senin atau puasa hari Kamis, enggak haram. Bagaimana Pak kalau begitu puasa hari Senin, puasa sunnah hari Senin, ternyata diumumkan hari inilah hari puasa Ramadan. Saat itu diumumkan sudah jam 7 jam 8. Bagaimana? Maka wujubul imsak, kita wajib pre-makan dulu seharian, pre-minum, tetapi tidak dianggap berpuasa. Kalau memang kira-kira itu jatuh pada siang hari diumumkan, maka esok kita akan mengqadha, nanti habis Ramadan mengqadha puasa itu sehari. Maka pengemudi agama menjaksanai supaya tidak terjadi itu sehari sebelumnya diumumkan, diputus. Itu. Terus strip yang kedua bolehnya berpuasa, bolehnya berniat pada tengah hari atau siang hari, begitu. Bolehnya berniat pada siang hari bila puasa sunnah. Siang hari langsung berniat otomatis boleh. Bolehnya berniat tengah hari atau siang hari bila itu puasa sunnah. Kalau puasa wajib bagaimana Tidak sah. Wajib berniat pada malam hari. Itu mazhab kita Syafi'i. Man lam yubayyitin niyah fala siyamalah. Siapa yang tidak berniat pada malam hari tidak sah puasanya. Itu kalau puasa wajib. Kalau puasa sunnah boleh siang hari boleh. Berikutnya baru dasar yang kedua. Dasar yang kedua Kitab Nihayatuz Zain. Kitab Nihayatuz Zain Kitab Nihayatuz Zain karangan Syekh Nawawi Bantan. Karangan Syekh Nawawi Bantan, halaman 197
197. Menjelaskan termasuk puasa yang disunnahkan, yaitu berpuasa 9 hari. Di puluhan pertama bulan Zulhijjah. Berarti mulai tanggal 1 ya. 1 sampai tanggal 9. Berikutnya nomor 3. Dalam kitab yang sama, yaitu kitab Nihayatuz Zain ini, dalam kitab yang sama dijelaskan sebagai berikut. Bawahnya puasa sunnah yang langsung dijelaskan dalilnya dengan hadis, Titik 2. 1. Puasa hari Arafah. Nah, itu memang dalil hadis itu langsung Nabi. Puasa hari Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah. Nah, saat orang wukuf. Puasa hari Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah. Boleh ditulis tanggalnya tanggal 9 Zulhijjah. Nah, ini pahalanya menghapus dosa kita selama 1 tahun. Tapi maksudnya ini dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar istighfar dan taubat. Lumayan lah setiap tahun di korting diskon dosa. Sehari puasa melunturkan dosa setahun. Puasa sehari turun lemak sekilo, sudah alhamdulillah itu. Orang aja luar biasa usahanya menurunkan berat badan kan. Jadi orang berat badannya turun aja senang tuh. Apalagi tidak pernah merasa senang kalau dosanya dihapus. Justru orang memandang yang real saja. Waduh, luar biasa itu. Ayo Bu, puasa supaya dosa setahun dihapus. Biasa aja. Bu, puasa nanti berat badannya sehari turun 1 kilo, berlomba-lomba. Kalau yang real memang orang senang. Yang nanti, itu pikir-pikir. Nah, begitu. Baik. Saat itu puasa hari Arafah. Pada itu langsung hadis ini. Shaumu yaumi Arafah yukaffirus sanatal madiyah. Puasa hari Arafah menghapus dosa setahun. Puasa Arafah itu masuk dalam puasa hari yang 9 ini. 2. Puasa hari Tasu'a. Buka kurung 9 Muharram. Itu. Dan puasa hari Asyura 10 Muharram.
puasa hari. Jadi jangan takut tuh. Nah, itu kan puasa orang Yahudi ya, keliru. Nah, itu memang Nabi yang perintahkan. Jadi puasa 2 hari di bulan di bulan Muharram itu tanggal 9, 10. Kenapa kita puasa 2 hari? Karena orang Yahudi itu mempuasakan tanggal 10. Kita, Rasulullah menyuruh kita puasa supaya berbeda dengan orang Yahudi. Rasulullah tanya, kenapa kalian puasa? Oh, ini anak menghormati kemenangan Fir'aun atas Musa. Kemenangan Musa atas Fir'aun. Kemenangan Nabi Musa atas Fir'aun ketika ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Maka kami menghormati kemenangan itu dengan berpuasa. Kalau begitu saya lebih berhak menghormati saudaraku Musa daripada kalian. Ayo sahabat, kita puasa 2 hari. Mereka puasa sehari, kita 2 hari. Jadi bukan semata-mata karena Rasulullah mengikuti. Kemudian yang ketiga, puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu sunnah. Langsung dijelaskan dengan hadis, sahih hadisnya, tidak diragukan. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, kalau puasa 6 hari ini, afdalnya tatabu. Apa itu tatabu? Berturut-turut. Hari kedua Lebaran. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hari 7 kupatan kan bagian bikin. Itu 7. Boleh juga selang-seling. Pokoknya selama di bulan Syawal. Ini yang puasanya pahalanya kalau kita berbicara pahalanya seperti berpahala puasa selama 1 tahun. Ada hadisnya nih. Jadi bukan dari ulama itu. Siyamu Ramadan bi asyrati ashhur. Puasa Ramadan itu setara dengan puasa 10 bulan. Jadi memang hadis yang menjelaskan. Jadi pahala puasa 1 bulan Allah lipat gandakan seakan kita berpuasa 10 bulan. Karena kebaikan dilipat gandakan 10 bulan. Nah, terus wasiyamu sittati ayyam, dan berpuasa 6 hari bisyahrain itu setara puasa 2 bulan. 6 hari kali 10, karena lipat ganda 10 tadi, sama dengan 60. 60 sama dengan 2 bulan. Nah, falidzalika siyamus sunnah asbiyapus sanah. Demikian itulah maka seakan berpuasa selama 1 tahun. Cuma ana tinggal 2. Nantilah bisa diqadha. Karena kemarin Syawal tidak bisa, boleh diqadha. Ingat, sambil masa Syawal qadhaan lillah ta'ala. Boleh. Puasa 6 hari Syawal itu memang sahih di situ. Kemudian berikutnya yang puasa sunnah yang dijelaskan langsung dengan hadis, puasa Senin dan Kamis. Puasa Senin dan Kamis. Nah, kenapa kita dianjurkan puasa hari Senin? Karena kelahiran Rasulullah. Jadi hanya Rasulullah yang diberikan izin oleh Allah mempuasakan puasa hari kelahirannya. Kalau kita tidak sunnah ya. Tidak sunnah mempuasakan hari kelahiran. Tapi bolehkah? Boleh. Termasuk, mohon maaf, salah satu kelebihannya mempuasakan hari kelahiran. Kalau anak tersebut kurang nurut sama orang tuanya, puasakan pada hari kelahirannya. Puasakan anak tersebut pada hari kelahirannya. Bapaknya kah ibunya puasa. Saat dia tidur siang, tidur malam apalagi, tiup ubun-ubunnya dengan membaca sholawat nariyah 11 kali. Allahumma sholli sholatan kamilatan. Nah, itu tidak lama akan berubah akhlaknya. Puasakan hari kelahiran.
Tapi itu tidak sunnah, tapi boleh. Tapi apakah itu pahalanya? Oh jelas berpahala, karena kita puasa Senin. Kenapa kita puasa Kamis? Karena Kamis ini juga termasuk hari di mana saat dinaik bawa amal naik, termasuk pada hari Senin juga. Jadi hari Senin itu sebabnya dua itu, karena kelahiran Nabi. Senin juga hari dibawa naik amal selama 3 hari, Jumat, Sabtu, Ahad. Senin dibawa naik laporan. Yang amal 3 hari, Selasa, Rabu, dibawa pada hari Kamis. Itu makanya kita puasa. Karena Rasulullah senang, karena malaikat senang membawa amal seseorang di saat dia sedang berpuasa. Monon harum semerbak, sehingga malaikat di pintu langit 1 sampai langit 7 itu berlomba-lomba ingin mengantar amal hamba tersebut. Kenapa? Karena aroma harum puasa. Berikutnya yang ada dalilnya langsung dengan hadis keberapa itu? Kelima, puasa pada hari putih. Puasa pada hari putih. Yaitu tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Saya purnama ini, putih ini purnama maksudnya. Jadi Ayyamul Bid, hari purnama itu terhitung mulai tanggal supaya kita satu persepsi ini. Ayyamul Bid itu terhitung mulai tanggal 13, 14, 15. Itu terhitung purnama. Keliru orang mengatakan tanggal 12, salah. Tanggal 13, 14, 15. Ada penjelasannya. Nah, baik. Nah, lanjut ada lagi puasa sunnah, terus ke bawahnya. Ada lagi puasa sunnah. Ada lagi puasa sunnah. Dan disunnahkan. Karena ijtihad para ulama. Nah, hasilnya adalah ijtihad. Sah ini kita ikuti, tidak haram, dan ini dibenarkan karena ini hukum yang dikeluarkan oleh para ulama. Karena ijtihad para ulama, yaitu satu, puasa 8 hari. Puasa 8 hari sebelum hari Arafah. Nah, yang ini. Puasa 8 hari sebelum hari Arafah. Nah, ini sunnah, tidak diragukan lagi. Bukan bid'ah. Sunnah. Ijtihad para ulama. Berikutnya yang kedua, puasa 8 hari. Puasa 8 hari sebelum tanggal 9 dan 10 Muharram. Puasa 8 hari sebelum tanggal 9 dan 10 Muharram. Berarti Muharram itu berapa hari puasanya? 10 hari. Nah, itu. Mulai tanggal 1 Muharram puasa sunnah. Orang dulu kan takut puasa sunnah. Apa ada dalilnya puasa hari tahun baru? Tahun baru Masih.
Kalau tahun masih tidak ada. Kalau tahun baru Hijriah puasa sunnah. Bukan karena tahun barunya ini kita puasa. Tolong digarisbawahi, bulan Muharram itu bukan puasa karena tahun barunya, tapi puasa karena Muharram. Muharram itu memang dari zaman dahulu kala disunahkan berpuasa sunnah. Cuma di zaman Sayyidina Umar mulai ditetapkan puasa tahun baru itu dimulai pada bulan Muharram. Nah, begitu. Jadi tolong digarisbawahi, kalau kita pas tahun baru Hijriah kita puasa pada tanggal 1 bukan karena tahun barunya, tapi karena puasa sunnah di bulan Muharram yang disunahkan puasa 8 hari. Nah, itu. Makanya dengan ini ana supaya meyakinkan, jangan kita ragu. Tidak boleh ragu dalam menetapkan hukum itu. Wah, bahaya kalau ragu, nanggung begitu. Berikutnya puasa di bulan Ashhurul Hurum. Puasa di bulan Ashhurul Hurum. Puasa di bulan Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum. Buka kurung. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kalau ini Rasulullah menganjurkan puasa full 1 bulan kali 4, berarti 4 bulan. Tidak ada bedanya. Nah, mana dia Ashhurul Hurum? Yaitu 1 Muharram, yaitu 1 Muharram, 2 Rajab, 3 Zulqa'dah, 4 Zulhijjah. Nah, itu bulan Ashhurul Hurum itu. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Oh, berarti Muharram berapa hari kita puasa sunnahnya? Sebulan. Nah, makanya kalau orang puasa sunnah di bulan Muharram jangan dilarang. Itu memang disunahkan, bahkan 1 bulan full boleh. Muharram, kemudian Rajab. Nah, puasa Rajab bukan karena puasa karena Isra Mi'rajnya ini. Karena memang di bulan Rajab itu memang Allah perintahkan Nabi untuk berpuasa sunnah. Zulqa'dah, nah sekarang ini sebenarnya sunnah puasa. Nah, kemudian bulan Zulhijjah kecuali pada hari tasyriknya. 4 hari yang diharamkan di situ. Tanggal 10-nya, 11, 12, 13. Nah, itu aja jeda kita puasa. Jadi itu puasa di Ashhurul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan ini sunnah. Nah, kalau di zaman jahiliyah 4 bulan ini masa gencatan senjata. Gak boleh ada peperangan. Nah, saking dimuliakan di zaman sebelum Islam 4 bulan. Tidak boleh ada tumpahan darah, tidak boleh ada kisos, pokoknya tidak boleh ada mengalirkan darah manusia. Selain 4 bulan ini boleh berperang. Nah, itu dulu. Nah, berikutnya puasa yang disunahkan nih karena ijtihad para ulama. Puasa di bulan Sya'ban. Puasa di bulan Sya'ban. Total nih, sebulan penuh boleh kita puasa. Berarti kalau kita puasa nisfu boleh nggak? Boleh. Bukan karena nisfunya, tapi karena Sya'ban. Jadi orang salah kalau berniat nawaitu shauma ghadin an nisfi Sya'ban, nggak boleh. Kita niat saja, saya niat puasa sunnah esok hari di bulan Sya'ban. Mau nisfunya, mau 14-nya boleh.
Berarti tidak ada larangan kita puasa sunnah pada hari nisfu. Begitu. Ini hukum masalahnya. Jadi puasa saja. Jadi Sya'ban itu kalau bisa sebulan pun kita puasa. Boleh. Mau nisfunya, mau awalnya. Yang salah itu hanya tidak boleh kita mengamalkan siapa yang puasa 3 hari di Sya'ban, 3 hari di tengah, 3 hari di 3 awal, 3 hari tengah, 3 hari akhir. Itu nggak boleh diamalkan seperti itu. Itu hadisnya maudhu. Maudhu artinya palsu, haram diamalkan seperti itu. Jadi yang benar adalah puasa saja, seikhlasnya, semampunya selama 1 bulan. Mau nisfu saja puasa silahkan. Berikutnya puasa Daud. Puasa Daud. Gimana ya puasa Daud? Puasa sehari, libur sehari, sepanjang tahun. Itu disebut namanya shaumud dahar. Puasa setahun. Jadi sepanjang tahun boleh itu sudah. Jadi liburnya selang-seling. Esok puasa, lusa libur, nyambung lagi gitu sampai selama 1 tahun. Itu boleh? Boleh. Siapa yang mengamalkan? Nabi Daud. Maka dijuluki puasa ini puasa Daud. Boleh itu diamalkan. Berikutnya sah kita mengamalkan ini. Puasa pada hari bulan tidak terang. Bulan tidak terang. Bulan tidak terang. Setiap bulan. Kalau ini lawanan pada ayyamul bid itu hari-hari terang, hari-hari putih. Di mana itu? Yaitu setiap tanggal 8, ini disebut wahiyas samin, tiap-tiap tanggal 8 setiap tanggal 8 9, 10 8, 9, 10 kemudian tanggal 20, 21, 23, 22 20, 21, 22 wahiyas samin wal ishrun salah. Bukan tanggal 8, as-samin wal ishrun, hari-hari gelap maksudnya, bukan, tolong dicoret tanggalnya, yaitu tanggal 28, bukan tanggal 8 tadi, tanggal 28, 29, 30, hari gelap ini. Maaf. Tanggal 28, wahiyas samin wal ishrun, saya tidak salah baca tadi. Tanggal 28, 29, 30. Lawanan hari ayyamul bid itu. Hari purnama itu tanggal 13, 14, 15. Hari gelap tanggal 28, 29, 30. Saat bulan sudah tidak akan nampak itu. Hari terakhir. Itu sunnah tiap bulan.
tengah tengah bulan kita berpuasa sunnah, akhir bulan juga kita puasa sunnah. Nah, boleh. Mohon maaf, mohon maaf. Salam baca wahiyat tsamin wal ishrun. Misalnya hari ke-28, 29, 30. Wataliyah. Satu lagi puasa yang disunnahkan. Puasa pada hari tidak dijumpai makanan yang dimakan. Puasa pada hari tidak dijumpai makanan yang dimakan. Kalau ini bebas lagi. Apa saja harinya. Senin kah, Selasa, Rabu, Jumat andai kata. Dari pagi Jumat nggak ada makanan yang dimakan. Daripada nggak ada, sudah sekalian aja puasa sunnah, itu boleh itu. Meskipun betul berpuasa pada hari Jumat saja itu hukumnya makruh, itu bagi orang yang normal. Kalau memang tidak ada makanan, lebih baik kita puasa. Baik. Yang puasa adalah yang makruh puasa itu puasa mempuasakan hari Jumat saja. Makruh itu mempuasakan hari Jumat saja. Tidak diawali dengan hari sebelumnya. Kalau mempuasa hari Kamis nyambung hari Jumat boleh. Puasa hari Jumat nyambung hari Sabtu boleh. Nah, yang makruh ini hanya mempuasakan hari Jumat. Nah, itu makruh. Tapi kalau yang ini lain kasusnya, karena tidak dijumpai makanan. Kebetulan hari Jumat tidak ada makanan, daripada lapar juga sama, puasa juga lapar, sudah lebih baik kita puasa. Itu dan sah diniatkan. Bahkan Imam Hanafi andai kata udah lewat tengah hari pun nggak ada makanan, sah berniat sekurang-kurangnya sampai sebelum matahari tenggelam. Dari pagi, dari jam 5 nggak ada makanan, sampai jam 4 sore nggak ada, jam 5 sore nggak ada, setengah 6 nggak ada, sampai jam sudah. Kalau begitu seharian kita niat puasa lillahi ta'ala, udah sah itu niat. Gitu. Baik, tulis di bawahnya keterangannya begitu. Urutan bulan yang afdal. Urutan bulan yang afdal. Urutan bulan yang afdal. 1 Ramadan. 1 Ramadan. Ramadan. Jelas karena Ramadan lah rajanya bulan. Yang kedua, kira-kira apa bulan yang afdal setelah Ramadan? Yang kedua Muharram. Ketiga Rajab. Keempat Zulhijjah. Kelima Zulqa'dah. Keenam Sya'ban. Jadi Sya'ban nomor 6 dia. Ketujuh
semua bulan yang tersisa, semua bulan yang tersisa derajatnya sama. Derajatnya sama. Yang afdal Ramadan, Muharram, kemudian Rajab, Zulhijjah, Zulqa'dah, Sya'ban. Jadi Muharram, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir itu sama semua. Nomor 7. Terus lagi keterangan ini, nanti kalau Anda yang menggugat, keterangan ini terdapat dalam kitab Nihayatuz Zain. Keterangan ini terdapat dalam kitab Nihayatuz Zain. Halaman 197. Berikutnya juga ini dasar hukumnya. Jadi dasar hukum nomor berapa Hi? Nomor 4 ya. Nomor 4. Keterangan ini juga terdapat dalam kitab, supaya jelas nih. Jadi keterangan ini juga terdapat dalam kitab karangan Kiai Marzuki Mustamar. Karangan Kiai Marzuki Mustamar Kiai Haji Marzuki Mustamar Al-Balitari, orang beliau asli Blitar. Al-Balitari. Nama kitabnya ini Al-Muqtatifat li Ahli Bidayat. Kalau ilmunya. Yang dulu pernah datang di At-Taqwa. Beliau menghadiahkan kitab ini ke anak. Yang Marzuki Mustamar, dosen YIN Malang. Pimpinan pesantren Sabilar Rasyad di Gresik, Sukun, Malang. Nah, nama kitabnya Al-Muqtatifat. Tulis nama kitabnya Al-Muqtatifat li Ahlil Bidayat. Al-Muqtatifat li Ahlil Bidayat. Al-Muqtatifat, agak susah nyebutnya. Al-Muqtatifat li Ahlil Bidayat. Al-Muqtatifat li Ahlil Bidayat. Nah, ini kitabnya. Al-Muqtatifat li Ahlil Bidayat, halaman 30. Halaman 30. Al-Muqtatifat li Ahlil Bidayat, halaman 30. Kata beliau ini, jawazus shaumi tatawu'an, boleh berpuasa sunnah fi ayyi yaumin, di hari apa saja, wa ayyu syahrin, dia bulan apa saja, sya'a, yang kita inginkan. Wa inna dzalika laisa bid'ah, dan berpuasa di sembarang hari, sembarang bulan ini bukan termasuk barang bid'ah. Jadi dasar kita, panutan kita Pak Kiai. Al-Muqtatifat itu artinya ini kalau Al-Muqtatifat Al-Muqtatifat ahli bidayat, Qatafat tadi ringkasan dari beberapa tulisan. Jadi dari beberapa kitab beliau ringkas. Nah, ini nih. Jadi Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dari banyak kitab. Nah, ini
Jadi ringkasan gitu. Ringkasan dari beberapa kitab bagi para pemula. Nah, kita ini Muqtatifat di ahli bidayat atau mungkin intisari mungkin. Intisari bagi kaum pemula. Ini kitabnya. Ini foto beliau nih. Jadi intisari bagi kaum pemula. Nah, ini beliau menjelaskan jawazus shaumi, boleh berpuasa tatawuan, puasa sunnah, fi ayyi yaumin, di hari apa saja, wa ayyi syahrin, dan bulan apa saja, syaa yang kita inginkan, tanpa mempertimbangkan tanggal, hari dan sebagainya. Wa inna dzalika, dan sungguhnya demikian itu, laisa bid'atun, bukan termasuk bid'ah. Boleh berpuasa di hari apa saja. Boleh berpuasa, jawazus shaumi, boleh berpuasa sunnah, kata beliau nih, boleh berpuasa sunnah. Jawazus shaumi tatawuan, boleh berpuasa sunnah di semua hari, atau di hari apa saja kalau bahasanya nih. Di semua hari atau di semua bulan, di semua hari, di semua bulan apa saja. Nah, begitu. Di semua hari dan semua bulan apa saja. Karena hari banyak, bulan banyak, di hari apa saja, bulan apa saja. Dan yang demikian itu, wa anna dzalika, dan yang demikian itu, laisa bid'atun, bukan termasuk bid'ah. Dan yang demikian itu bukan termasuk bid'ah. Artinya hukumnya sunnah. Meyakinkan. Jadi jangan kita takut digugat-gugat. Saudara, kalau Anda tidak sepaham, monggo silakan. Tapi jangan mencela, kan udah. Kami meyakini ada hukumnya sunnah. Jawazus shaumi tatawuan fi ayyi yaumin wa ayyi syahrin syaa, wa inna dzalika laisa bid'atan, bukan termasuk bid'ah. Nah, begitu. Ini udah ada kitabnya dijual nih. Beliau bawa sendiri dulu dari waktu tabligh akbar. Baik. Allah a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan? Assalamualaikum. Ya. Kalau umumnya di tempat saya kan bulan Dzulhijjah itu ada 2 puasa, yaitu Tarwiyah sama Arafah. Makna Tarwiyah apa? Tarwiyah. Makna tarwiyah itu kalau dinisbahkan atau dikembalikan ke zaman Nabi Ibrahim, tarwiyah itu adalah hari atau malam pertama kali bermimpi. Jadi Nabi Ibrahim itu mimpinya 3 hari, mulai tanggal 7, tanggal 8, 9, 10. Nah, jadi 3 malam Nabi Ibrahim itu bermimpi. Dan jadi sebabnya tarwiyah. Kata tarwiyah itu artinya pertama mimpi. Pertama kali mimpi. Itu kalau dikembalikan kepada Nabi Ibrahim memang bermimpinya 3 malam. Mulai malam tanggal 8 menyembelih Nabi Ismail itu. Ya Ibrahim, aufi binadrik. Hai Ibrahim, penuhi nazarmu. Karena Nabi Ibrahim dulu waktu bersedekah jor-joran itu 1000
1000 ekor domba, 300 ekor sapi, dan 100 ekor onta. Itu tidak ada yang berani bersedekah. Kata Nabi Ibrahim, wallahi, demi Allah, andaikan aku punya anak, lalu Allah perintahkan untuk sembelih, akan aku sembelih. Itu kata Nabi Ibrahim sebelum punya anak. Karena di tengah kerinduan hati beliau kepingin punya anak, sehingga malaikat itu kaget dengan pengorbanan Nabi Ibrahim yang luar biasa. Nah, setelah Nabi Ismail lahir, masuk masa kanak-kanak, mulailah bermimpi malam ke-8, 8 Zulhijjah, maka disebut hari tarwiyah, hari atau malam mulai pertama kali mimpi. Mimpinya Nabi Ibrahim mendengar dalam tidurnya, mendengar firman Allah, ya Ibrahim aufi binadrik, hai Ibrahim penuhi nazarmu, sembelih itu anak. Nabi Ibrahim paginya itu ragu, ini jangan-jangan syaitan, tidak ada perintah Allah menyembelih anak. Malam kedua, malam 9 Arab, malam 9 Zulhijjah, maka mimpi yang sama dengan nada yang lebih keras, maka Nabi Ibrahim disebut itunya Yaumu Arafah, hari mulai yakin, malam yakin. Arafah ya artinya mengenal, meyakini. Berarti ini bukan mimpi biasa, ini adalah wahyu. Tapi belum dilaksanakan tanggal 9 itu, karena masih mempertimbangkan antara eksekusi dengan tidak. Ini anak masalah lama saya, tapi yakin Nabi Ibrahim ini bukan mimpi, tapi inilah wahyu. Tapi malam ketiga maka disebut namanya Yaumul Adha atau Yaumul Udhiyah, malam yakin untuk disembelih pagi hari. Maka disebut tanggal 10 Yaumul Udhiyah, hari penyembelihan. Itu kalau dikembalikan kepada Nabi Ibrahim. Kalau dikembalikan kepada syariat Nabi Muhammad, Yaumut Tarwiyah itu artinya hari memberi minum onta. Rawa yarwi riwayatan itu artinya memuaskan onta dikasih minum. Untuk apa? Untuk persiapan esok mau wukuf. Untuk persiapan wukuf. Kenapa? Makanya Nabi sebelum wukuf beliau bermalam dulu di Mina. Bermalam dulu semalam di Mina, ini namanya tarwiyah. Karena di Mina Rasulullah memberi ontanya minum yang cukup untuk dibawa persiapan untuk wukuf. Makanya kalau antum haji mudah-mudahan bisa. Amin. Kalau antum haji sunnah dulu kita tarwiyah, pergi ke Mina dulu, bermalam di situ. Dari Mina baru kita berangkat menuju ke Arafah. Tapi yang bisa seperti ini haji plus. Apa itu haji plus? Haji yang banyak fulus. Haji yang kalau haji reguler ini tidak bisa. Karena tidak ada armada membawa 200.000 orang ke Mina. Jadi yang bisa adalah haji plus. Alhamdulillah anak dulu begitu hajinya. Makanya beda haji plus dengan haji reguler. Kalau kita haji plus tanggal 7 siang hari, atau pagi kita sudah diberangkatkan menuju ke Mina untuk bermalam dulu, malam tanggal 8 di Mina. Nah, setelah selesai sholat zuhur di Mina, menginap semalam, barulah kita berangkat menuju ke Arafah untuk persiapan wukuf esok hari. Tapi kalau jamaah haji reguler, beliau tanggal 8 Zulhijjah dari hotel langsung nembak ke Arafah. Makanya tidak dapat tarwiyah. Nah, Rasulullah dulu begitu tiba dari Madinah langsung menuju ke Mina. Tanggal 7 itu hari. Tanggal 7 sudah tiba di Mina. Nah, untuk menginap semalam di Mina tanggal 8. Nah, tanggal 8 inilah diberi minum onta untuk persiapan dibawa wukuf ke Arafah. Mina Arafah ini lumayan jauh, hampir 9 kilo. Lumayan. Onta dibawa
9 kilometer jalan ya 2 jaman lah. Jadi gitu. Nah, makanya diberi minum dulu karena melewati perjalanan cukup jauh, dibawa ke Mina. Itu namanya tarbiyah. Untuk kalau dikembalikan kepada orang haji, nah tarwiyahan inilah haji ala Rasulullah, yakni yang menginap semalam dulu di Mina baru berangkat wukuf di Arafah. Itu disebut tarwiyah. Jadi 3 versi. Kalau versi Nabi Ibrahim, tarwiyah ini adalah hari atau malam pertama kali mimpi. Kalau kepada Nabi Rasulullah tarwiyah ini adalah hari memberi minum unta zaman dulu, persiapan untuk dibawa ke Arafah. Kalau itu kepada perjalanan haji lah hajinya Rasulullah, sebelum wukuf beliau menginap dulu semalam di Mina pada tanggal 8. Maka disebut hari tarwiyah. Makanya puasa hari tarwiyah Arafah ini disunahkan bagi orang yang tidak melaksanakan haji. Bagi yang berhaji tidak sunnah. Tidak sunnah. Jadi jangan salah persepsi antum. Wah, ini puasa sunnah. Nah, karena apa? Karena kita butuh fisik, butuh stamina untuk persiapan melaksanakan haji. Berat. Apalagi hari wukuf itu, luar biasa itu. Butuh stamina. Habis itu malamnya kita langsung habis makan malam, sholat isya, langsung menuju ke Muzdalifah malam itu untuk mabit sebentar, singgah sebentar sampai lewat tengah malam. Bagi yang sudah masuk tengah malam sebentar saja boleh. Kalau dia masuk di Muzdalifah sebelum jam 12 malam, nah ini nunggu dulu, nunggu sambil mencari batu sampai masuk jam-jam tengah malam, itu jam 1, jam 2 baru kita meninggalkan Muzdalifah. Itu namanya mabit. Boleh di atas bis, boleh turun sebentar cari-cari batu kalau ada. Nah, bagi yang sudah masuk jam 2, sudah tengah malam, sekedar bisnya berhenti sebentar aja, 5 menit berangkat. Nah, itu sudah mabit. Jadi bukan mabit semalam suntuk. Baru menuju ke Mina. Begitu tiba di Mina, malam Idul Adha, malam Lebaran kita. Nah, kita subuhnya sholat subuh dan sholat Id di dalam tenda. Habis sholat subuh baru kita persiapan menuju ke tempat jamarat, melontar jumrah Aqabah saat wajib. Nah, inilah yang pekerjaan haji yang paling berat, yang berjuang hidup dengan antara hidup dan mati. Itu melontar jumrah pada tanggal 10 Zulhijjah. Kita sedang sholat Id di sini, jamaah haji pergi melontar jumrah. Seluruh dunia nih Mas. Dikeroyok satu tempat, satu titik dikeroyok orang 3 juta. Kalau jamaah Indonesia itu 8 kilo jaraknya dari perkemahan menuju ke jamaah itu, jalan kaki melewati 2 kali terowongan. Ini namanya Mina Jadid. Mina Jadid. 8 kilo berapa jam? Sekitar 1 jaman lah, 2 jam PP. Bisa lebih tuh. Apalagi kalau kena siang hari melontar, ya Allah. Panasnya. Hanya payung aja yang bisa membantu kita dan persediaan air minum. Makanya boleh melontar jumrah itu bagi yang uzur boleh diwakilkan. Misalnya ada orang uzur tapi harus melempar diri kita dulu. Lempar diri kita dulu 7 kali batu kita, baru saya berniat melontarkan fulan bin fulan 7 kali. Boleh diwakilkan. Mau 5 orang kita wakilkan boleh. Diwakilkan 1 orang. Jadi kalau anak nih mengharapkan antum nih, mudah-mudahan lah ada sedikit sisa gaji ini ditabung aja untuk haji. Amin. Amin. Kalau reguler enggak apa-apa. Jadi target sebelum antum pensiun dari perusahaan
Kalau bisa jauh-jauh sudah berangkat haji. Amin, amin. Atau begitu pensiun, bonus sebagai haji, alhamdulillah luar biasa. Itu aja. Dan siapa di antara antum yang bermimpi melihat Ka'bah, jangan cerita, diam. Tidak lama itu akan ketemu Baitullah. Kalau tidak umroh, haji. Kalau bermimpi melihat Ka'bah. Atau antum bermimpi melihat Masjid Nabawi. Antum melihat Masjid Nabawi, tidak lama itu insya Allah akan umroh kalau Masjid Nabawi. Tapi kalau Ka'bah itu umroh, pastilah insya Allah. Yakin aja itu, pasti umroh. Kalau haji, mungkin bisa jadi tahun berapa. Tapi kalau antum melihat Masjid Nabawi, insya Allah akan umroh. Ana dulu alhamdulillah waktu umroh pertama itu berapa kali ana di halaman Masjid Nabawi pingin nyapu Masjid Nabawi. Oh itulah masjidnya Rasulullah. Kemarin 2009 anak berangkat umroh itu. Umroh kedua kemarin sering juga bermimpi itu. Ini apa iya saya berangkat umroh lagi? Ternyata benar. Tapi anak tidak cerita kecuali sekarang. Kalau mimpi berikutnya anak tidak ceritakan. Nanti diceritakan setelah Ada yang bermimpi melihat Ka'bah. Ada seorang miskin, memang miskin. Wah, kalau menyebut haji, kalau dia mustahil lah begitu. Tapi bermimpi melihat Ka'bah. Pagi harinya itu bingung. Ya Allah, saya ini bisa enggak pergi haji? Enggak lama ini, 3 hari berikutnya ada orang kaya mencarinya. Siapa namanya ini? Saya besok haji sama saya. Saya daftar. Waktu masih cepat itu. Saya datang langsung. Saya daftarkan haji. Wah. Dengan dasar apa? Pokoknya adalah nanti rahasia. Itulah. Bermimpi itu. Makanya kalau mimpi jangan cerita, diam aja. Baik, wallahu a'lamu bissawab. Nah, itulah kenapa disebut hari wallahu a'lamu bissawab. Jadi ana lama mencari apa ada dalilnya kita puasa 9 hari. Ternyata baru ketemu. Jadi sekarang tidak ragu lagi. Tapi alhamdulillah ana mengamalkan ini semenjak masuk pesantren sudah amalkan puasa 9 hari. Insyaallah mudah-mudahan antum bisa. Amin. Kalau sekiranya antum sibuk tidak mampu 9 hari, jangan dipaksakan, ambillah minimal 3 hari, yaitu tanggal 7, 8, 9. Yang Ahli Luqman bilang hari tarbiyah tadi, 7, 8, 9. Tidak mampu 3 hari, ambil 2 hari, tanggal 8, tanggal 9. Tidak mampu 2 hari, ambil tanggal 9, saat orang wukuf. Tidak mampu sehari, tidak ada setengah. Itu tidak ada 50% ini. Nyantap ya. Andaikan kita nggak mampu puasa di puluhan yang pertama, boleh diqadha nanti antum pada hari setelah hari tasyrik. Puasa 9 hari untuk mengganti puasa. Niat aja, saya puasa esok hari di bulan Zulhijjah, maka otomatis untuk mengganti hari. Oke. Silakan wah, ini yang lupa. Insyaallah. Tolong dibuka aja semua. Atau kita baca surah dulu. Allahumma shalli ala Muhammad. Maulaya shalli wa sallim daiman abada
شفاعته لكل هول من الأهوال المرتهب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا السلام